Halo semua, di video kali ini saya ingin membahas mengenai dividen yang saya peroleh selama tahun 2021. Sejak pertama kali berinvestasi saham pada pertengahan tahun 2020, tujuan investasi saya adalah untuk mendapatkan penghasilan pasif dari saham. Sehingga saya langsung menerapkan metode dividen investing. Mengenai dividen investing, saya pernah membahas pada video sebelumnya. Untuk linknya bisa kalian cek di deskripsi ya. Video ini saya buat sebagai dokumentasi perjalanan investasi saya dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memulai atau sedang menerapkan dividen investing. Baik, saya akan membahas dari yang kecil terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada Selamat Sempurna dengan kode saham SMSM. Dari SMSM ini saya memperoleh dividen sebesar Rp15.000 aja nih. Dengan dividen yield 5,1% pada harga rata-rata 13,68. Nah, perusahaan ini tuh bergerak di bidang produksi radiator dan filter untuk kendaraan bermotor. Menariknya, SMSM ini membagikan dividen sebanyak 4 kali dalam setahun, biasanya dilakukan di akhir tahun. Yang kedua ada Sido Muncul dengan kode saham SIDO. Dividen yang saya peroleh dari Sido Muncul ini adalah Rp46.530 dengan dividen yield 4,4% pada harga rata-rata 776. Untuk saat ini, SIDO merupakan satu-satunya saham consumer good yang ada di portofolio saya. SIDO ini bergerak di bidang produksi jamu dan obat herbal modern. SIDO juga membagikan dividen sebanyak 2 kali dalam setahun. Salah satu produk yang paling terkenal dari SIDO ini adalah tolak angin. Di urutan ketiga ada Bank Rakyat Indonesia dengan kode saham BBRI. Dari BRI ini saya mendapatkan dividen Rp49.452 dengan dividen yield 2,3% pada harga rata-rata Rp4.230. Di urutan keempat ada Cikarang Listrindo dengan kode saham Power. Dividen yang saya peroleh dari Power ini adalah Rp105.358 dengan dividen yield 8,8% pada harga rata-rata Rp637. Perusahaan ini bergerak di bidang pembangkit listrik swasta yang berada di kawasan industri di Cikarang. Power ini juga membagikan dividen sebanyak 2 kali dalam setahun, jadi menurut saya ini cukup menarik. Di urutan kelima ada Hexindo Ade Perkasa dengan kode saham Hexa. Dividen yang saya peroleh dari Hexa ini adalah sebesar Rp119.720 dengan dividen yield sebesar 34% pada harga rata-rata Rp3.490. Perusahaan ini bergerak di bidang sewa dan jual beli alat berat dengan merek Hitachi. Di urutan ke-6 ada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau dengan kode saham BJBR. Dividen yang saya peroleh dari BJBR ini adalah Rp124.462 dengan dividen yield 6,8% pada harga rata-rata Rp1.513. Di urutan ke-7 ada Bank Mandiri dengan kode saham BMRI. Dividen yang saya peroleh dari BMRI ini adalah sebesar Rp154.190 dengan dividen yield 3,4% pada harga rata-rata Rp6.475. Di urutan ke-8 ada Bukit Asam dengan kode saham PTBA. Dividen yang saya peroleh dari PTBA yaitu Rp672.249 dengan dividen yield 2,9% pada harga rata-rata Rp2.497. Jujur, saya menaruh harapan yang cukup besar pada dividen PTBA ini. Jika memang perusahaan harus menurunkan dividennya pada tahun 2021, saya kira akan berada di angka 6% dividen yieldnya. Namun ternyata perusahaan menurunkan dividen payout rasionya menjadi 35%. Sehingga dividen yang dibagikan jauh di bawah perkiraan yang membuat dividen yieldnya hanya berada di angka 3% aja. Parahnya lagi, PTBA ini menempati posisi paling besar pada portofolio saya, sebesar 65% saat itu. Sehingga ini sangat berpengaruh kepada perolehan dividen saya tahun ini, karena saya terlalu banyak menyimpan dana di PTBA. Ini sebagai salah satu contoh risiko pada dividen investing yang pernah saya bahas pada video sebelumnya, bahwa perusahaan bisa saja menurunkan atau bahkan tidak membayarkan dividen sama sekali. Di urutan terakhir ada Adira Dinamika Multifinance dengan kode saham ADMF. Dividen yang saya peroleh dari ADMF ini adalah sebesar Rp718.200 dengan dividen yield 6% pada harga rata-rata Rp8.442. Perusahaan ini bergerak di bidang pembiayaan konsumen. Kenapa saya tertarik memilih ADMF?
Karena menurut saya selama manusia ingin selalu tampil lebih daripada manusia lainnya, bisnis pembiayaan ini akan bertahan dan bertumbuh. Dividen payout rasio ADMF ini konsisten di angka 50%. Ini menarik menurut saya. Sehingga kita lebih mudah memprediksi dividen yang akan dibagikan ketika kita sudah tahu total EPS yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi total dividen yang saya peroleh selama tahun 2021 ini adalah sebesar Rp2.5.161. Untuk mendapatkan dividen setiap bulan dari saham itu menurut saya ternyata cukup memungkinkan. Kalian bisa lihat tabel berikut ini. Pada tabel tersebut terlihat bahwa hampir setiap bulan saya memperoleh dividen. Namun pada saat ini dividen yang saya peroleh nominalnya masih cukup kecil. Jumlahnya juga masih belum stabil, ada yang besar sekali, ada yang kecil sekali. Ini disebabkan oleh diversifikasi yang kurang baik antara saham yang satu dengan saham yang lainnya. Ada beberapa hal yang perlu saya lakukan pada tahun 2022 nanti. Yang pertama adalah terus memperbesar portofolio, yaitu dengan cara rutin menabung, serta melakukan reinvestasi dividen yang saya peroleh. Saya juga perlu menerapkan diversifikasi yang baik, selain untuk meminimalisir risiko, agar dividen yang diperoleh pada tahun 2022 nanti lebih stabil setiap bulannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin atau sedang memulai dividen investing. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.